Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nas, Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas. Wa ala alihi wa sahbihi allati ta'ishu fi asri khairin nas. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, patut kita renungkan bersama sebuah pertanyaan ketika kita mencoba untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi mesin kunci utama penggerak tubuh kita. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena terkadang kita itu salah menilai orang. Ketika kita melihat dasarnya orang menggerakkan anggota tubuhnya, terkadang kita juga begitu gampang memberikan statement hukum kepada gerakan tersebut. Kenapa dia bisa tersenyum? Kenapa dia bisa tertawa? Kenapa dia bisa marah? Atau kenapa dia bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal yang membahayakan kepada orang lain? Itu terkadang kita itu selalu menjustis bahwa setiap pekerjaan seseorang itu berdasarkan luarnya saja. Padahal seandainya kita mau sedikit telisik ke dalam, muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya yang menjadi motor penggerak seluruh aktivitas zahir tubuh kita? Apa sebenarnya? Apakah orang itu bisa bertindak gara-gara dibisiki seseorang? Ataukah orang itu bisa tidak bertindak gara-gara ada pengaruh dari seseorang? Belum tentu. Karena sebenarnya menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi motorik atau penggerak utama aktivitas fisik kita itu adalah sebuah daging yang ada di dalam tubuh kita, yaitu yang bernama hati. Jika hatinya baik, maka baik pula seluruh gerakan aktivitas batin zahir kita. Sebaliknya, jika hati itu tidak baik, maka akan berpengaruh terhadap segala gerak-gerik tubuh kita secara zahir. Oleh karena itulah, dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasati mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalbu." Menurut Nabi, ala wa inna fil jasati mudghah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh kita ini mudghah terdapat segumpal daging. Idza salahat, ketika daging itu baik, bagus, salahal jasadu kulluh, maka bagus pula seluruh anggota tubuh dan gerak-geriknya anggota tubuh. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula seluruh gerakan anggota tubuh kita. Ala wahia al-qalbu, ingatlah, itulah yang dinamakan hati. Jadi jelas selama ini yang menjadi motor penggerak anggota tubuh kita yang kita nilai secara zahir ini, itulah yang menyebabkan gerakannya bersumber dari cahaya pokok yang berada di dalam hati itu. Bisa disimpulkan sementara, ketika gerakan fisik zahir seseorang itu baik, senyumnya baik, kata-katanya baik, gerakannya baik, semuanya baik, berarti itu adalah bersumber dari hati yang baik yang tertanam dalam tubuh seseorang tersebut. Sebaliknya, juga bisa disimpulkan sementara, ketika gerakan fisik kita ini jelek, pandangannya jelek, tatapannya jelek, mulutnya jelek, semuanya jelek, gerakannya, maka itu bisa dipastikan itu bersumber dari kondisi hati yang sedang sakit, kalau perlu hatinya sedang bermasalah. Karena hati itulah yang menentukan baik dan buruknya gerakan fisik yang kita lihat dengan mata saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ukuran iman seseorang, kata Kanjeng Nabi, itu tergantung konsistensi hatinya. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, kata Kanjeng Nabi. Tidak akan kokoh iman seseorang, tidak akan bisa disimpulkan bahwa orang itu punya iman kuat dan tidak,
sehingga hatinya juga kokoh dalam beriman. Jadi ketikanya benar-benar hatinya beriman, maka iman seseorang itu bisa dibuktikan dengan kekuatan hati yang istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin, hati itu jangan sampai dikotori. Karena ketika hati kotor, kalau dibiarkan berlama-lama, kotor sedikit, kotor dua dikit, kotor tiga dikit, maka lama-lama menjadi tumpukan kotoran yang akan menutup hati sendiri sehingga menjadi hati yang hitam. Dalam sebuah kesempatan, riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan." Sesungguhnya seseorang hamba ketika dia melakukan sebuah kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan digoreskan di dalam hatinya itu nuqtatun sauda, goresan yang hitam. Jadi ketika kita berbuat sebuah dosa, kesalahan, maka secara otomatis hati kita akan tergores dengan goresan hitam. Fa idza huwa naza'a, ketika seseorang itu menghentikan tindakan dosanya itu, wastaghfara wa taba, kemudian dia mengikutinya dengan istighfar dan bertaubat, sukilah qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Jadi ketika kita berbuat dosa, muncul goresan di hati, kemudian kita sadar, bertaubat, maka otomatis juga hilang goresan itu. Wa in ada zida fiha, tetapi ketika diulangi lagi perbuatan dosa itu, sudah taubat diulangi lagi, zida fiha, maka akan ditambah lagi goresan itu. Ditambah lagi, muncul lagi goresan, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga goresan itu bisa menutupi hatinya. Wahuwa arron, itulah yang dimaksud dengan benteng yang kokoh yang menutupi hati kita. Jadi hati-hati juga ketika kita sering berbuat dosa, kalau kita terlambat menghapusnya, maka goresan itu akan bertumpuk sedikit demi sedikit, terus lama-lama menjadi bukit, dan pada akhirnya hati kita akan tertutup dengan goresan hitam, dan akhirnya menjadi hati yang mati, tak berfungsi. Oleh karena itu Nabi memberikan sebuah jalan keluar. Kata Nabi, at-taibu lidzambih kaman la dzambalahu. Orang yang selalu bertobat dari dosa yang dia lakukan, kaman la dzambalahu, sama dengan orang yang tidak punya dosa. Artinya apa? Ketika kita berbuat dosa, harus segera sadar bahwa itu salah dan kita bertaubat. Besok keceplosan lagi dosa lagi, taubat lagi. Besok dosa lagi, taubat lagi, terus bertaubat. Jangan pernah bosan untuk bertaubat, untuk menghapus noktah-noktah tadi yang dikhawatirkan bertumpuk-tumpuk di hati kita, sehingga akan menutupi hati kita sendiri. La saghirata mal istimrar wala kabirata mal istighfar, kata Nabi. Tidak ada istilah dosa kecil kalau diterus-teruskan dilakukan, dan tidak ada istilah dosa besar kalau ditutupi dengan istighfar. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita agar tidak terkotori. Toh walaupun terpaksa terkotori, semoga kita diberikan kekuatan untuk ingat membersihkannya step by step, sedikit demi sedikit, sehingga pada akhirnya hati kita menjadi selamat sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.